Yeah. Have you seen Alex? Hey, Alex. The mutation said that death has design, right? Then you can just drop fucking dead. Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film horor yang dirilis pada tahun 2000, berjudul Final Destination. Film ini menceritakan tentang sepasang anak muda bernama Alex dan Claire yang berusaha menghentikan serangkaian kecelakaan yang mengambil nyawa teman-temannya setelah mereka selamat dari kecelakaan pertama di sebuah pesawat. Dan puncak ketegangannya berada pada saat kematian itu sendiri mulai perlahan mendekati mereka sesuai dengan pola misterius yang Alex temukan. Dan seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan Alex yang akan berlibur ke Paris bersama teman-temannya sedang mengemasi barang yang dibantu sang ibu dan ayahnya. Entah mengapa, untuk pertama kali, Alex tiba-tiba mendapat sebuah firasat buruk yang mengganggu tidurnya. Keesokannya, hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Di saat itu Alex juga sebenarnya kembali mendapat suatu firasat yang tak ia mengerti. Dan karena ini merupakan trip angkatan kelas, dia pun berusaha untuk tidak mempedulikan firasat itu. Singkat cerita, saat lepas landas, pesawat mulai mengalami turbulence yang menyebabkan semua penumpang menjadi panik. Lalu entah ada masalah apa, pesawat yang Alex tumpangi tiba-tiba meledak hingga satu persatu dari para penumpang mulai menjadi korban. Hingga akhirnya, api dari mesin yang terbakar mulai masuk ke dalam pesawat, hingga membuat Alex ikut menjadi korban yang terakhir. Berlanjut ke Alex yang sadar kembali dari tidurnya, karena ternyata apa yang dia lihat hanyalah mimpi saja. Namun karena dia merasa kejadian itu sangat nyata, Alex pun mengurungkan niatnya untuk ikut dalam perjalanan itu, hingga membuat suasana di dalam pesawat menjadi sedikit tegang dan dia pun terpaksa diturunkan tepat sebelum pesawat lepas landas. Tak hanya Alex, Claire dan beberapa teman dan gurunya juga terpaksa harus turun karena kesal dengan keributan yang Alex buat. Dan tak lama setelah mereka dikeluarkan, apa yang dikatakan Alex tentang kecelakaan yang dia lihat dalam mimpi itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Dengan kejadian itu, Alex dan seluruh temannya yang tak jadi menaiki pesawat harus diinterogasi oleh agen FBI. Dan setelah interogasi yang cukup lama, mereka pun dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan berbagai pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Lalu saat berada di rumahnya, Alex yang menonton berita kecelakaan itu terlihat begitu terpukul. Apalagi, dia pun tak tahu mengapa dia bisa mendapat firasat mengerikan seperti itu. Beberapa hari kemudian, teror bagi para penumpang yang selamat pun mulai menghantui mereka. Dan korban pertamanya, teman sekaligus sahabat Alex sendiri bernama Todd Wagner. Di sisi lain, Alex yang sedang berada di rumahnya kembali mendapat sebuah firasat hingga dia pun bergegas untuk menemui Wagner. Sayangnya, Wagner yang tak mengetahui apa yang sedang terjadi, tak sengaja terpeleset ke bathtub. Lehernya terjerat tali gantung jemuran, hingga akhirnya dia pun harus kehilangan nyawanya. Di hari berikutnya, Alex menemui Claire, karena entah mengapa, hanya Claire lah yang dari awal percaya pada dirinya.
Clear memberitahu kalau FBI masih mencurigai salah satu dari mereka sebagai tersangka dari kecelakaan pesawat yang membuat seluruh penumpangnya kehilangan nyawa. Dan karena kini Wagner telah tiada, kecurigaan FBI pun tertuju pada 6 orang yang tersisa dari penumpang yang selamat yang seharusnya menaiki pesawat itu juga. Dan demi mengetahui apa yang terjadi, mereka pun berniat menyusup ke rumah duka tempat Wagner berada sebelum ia dikuburkan dan berharap Alex bisa mendapat firasat atau penglihatan seperti saat dia berada di dalam pesawat. Lalu saat sampai, mereka malah disambut oleh petugas pemakaman bernama William yang mengatakan kalau ke-6 orang yang tersisa memang seharusnya ikut menjadi korban di pesawat. Dan karena Alex ikut campur, kini mereka harus bersiap-siap dengan rancangan baru sang kematian. You have to figure out how and when it's coming back at you. Keesokan harinya, Alex dan Clear kembali membicarakan tentang firasat dan rancangan baru yang telah disiapkan untuk mereka. Namun masalahnya, Alex belum mengetahui bagaimana pola kematian itu bekerja, dan karena tak ada yang percaya padanya, maka Alex meminta Clear untuk membantunya. Di tengah percakapan, Carter dan pacarnya bernama Terry yang tak sengaja lewat langsung menghampiri Alex dan Clear. Dan entah kebetulan atau apa, Nyonya Luton dan Billy juga ada di lokasi yang sama dengan mereka. Lalu karena masih merasa kesal dengan Alex, Carter pun kembali mengajaknya untuk berkelahi. Namun, ketegangan mereka tiba-tiba terhenti karena suatu insiden menimpa Terry pada saat itu juga hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Then you can just drop fucking dead. Di malam hari saat melihat berita kecelakaan itu lagi, Alex tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Dan setelah diperiksa kembali, dia pun menyadari kalau kematian Wagner dan Terry sama persis seperti jalur ledakan dalam pesawat, yang menandakan kini dia mengetahui siapa yang akan diincar selanjutnya. Saat ingin memberitahu Nyonya Luton kalau dialah target selanjutnya, Alex malah ditangkap oleh petugas FBI. Dia pun berusaha menjelaskan ke petugas tentang pola kematian yang dia temukan. Masalahnya, para petugas sama sekali tak percaya pada perkataan Alex. I believe that Miss Luton is next. Dan karena tak menemukan bukti apapun, mereka terpaksa membebaskan Alex kembali. Di sisi lain, Luton yang dari awal merasa paranoid mulai mendapat musibah yang amat mengerikan. Lehernya terkena pecahan layar komputer yang meledak. Lalu perutnya tertusuk pisau yang jatuh, dan Alex yang terlambat datang juga tak bisa berbuat apa-apa melihat kejadian itu. Kini yang tersisa hanya Alex, Clear, Carter, dan Billy. Dan karena mereka tak mau menjadi korban selanjutnya, mereka pun terpaksa bekerja sama untuk kembali mengakali pola kematian itu. It doesn't matter who's next. Because we're all on the same list, all of us. Sayangnya, saat dalam perjalanan sambil membahas pola yang Alex maksud, mobil Carter tiba-tiba saja berhenti di tengah-tengah rel kereta. Sementara dari kejauhan, terlihat kalau ada kereta yang melaju dengan cepat mulai mendekati mereka. Di sisi lain, entah bagaimana ceritanya, hanya Carter lah yang masih terperangkap di dalam mobil. Lalu setelah perjuangan kerasnya, Alex pun berhasil menyelamatkan Carter yang terjebak tepat sebelum kereta menabrak mobil tersebut. Dan karena Carter berhasil diselamatkan, kini polanya berbalik mengincar Billy. Billy yang tak sadar kalau dirinya sedang diincar, akhirnya harus kehilangan nyawanya tepat di hadapan Alex dan yang lainnya. Lalu sebelum polisi datang, Clear mengajak Alex untuk segera pergi dari sana. Sementara Carter yang merasa kalau hidupnya sudah aman, memutuskan untuk menjauhi Alex dan Clear yang kini menjadi target dari pola kematian. Singkat cerita, Alex pun mempersiapkan dirinya dengan memperhatikan segala sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya mengalami kecelakaan.
Sementara di sisi lain, agen FBI akhirnya mendatangi Clear dan meminta agar dirinya memberitahu keberadaan Alex yang kini tengah bersembunyi. Clear, you just tell us where he is. Wait at home, I give you my word that we will bring him in safely in protective custody. Kembali ke Alex. Saat meratapi apa yang menimpa dirinya, dia pun akhirnya tersadar kalau sebenarnya kini adalah giliran Clear dan bukan dirinya. Lalu secara sepintas, dia pun kembali mendapat firasat buruk mengenai Clear. Dan walaupun akhirnya persembunyiannya ketahuan, Alex pun kini harus bergegas pergi untuk menyelamatkan Clear. Sementara itu, Clear juga mulai diteror oleh angin kencang dan listrik bertegangan tinggi dari kabel yang putus akibat cuaca yang semakin memburuk. Lalu saat ingin kabur menggunakan mobil, tiba-tiba saja mobil itu mati dan Clear terperangkap di dalamnya. Beruntungnya, Alex datang tepat waktu untuk menolong Clear tepat sebelum mobilnya meledak. Namun kejadian itu membuat Alex terkena ledakan dan membuat dirinya sempat tak sadarkan diri. Di akhir cerita, beberapa bulan setelah kejadian, Alex, Clear, dan Carter akhirnya benar-benar bisa berlibur ke Paris setelah mereka berhasil mengacaukan pola kematian. Lalu saat berada di sebuah kafe pinggir jalan, Alex tiba-tiba saja kembali mendapat firasat buruk. Lalu tak berselang lama, dia pun akhirnya menyadari kalau pola kematian mereka kini telah berubah kembali. Karena sebenarnya, mereka tak benar-benar bisa lolos dari garis takdir yang telah ditentukan. So who's next? Begitulah akhir dari Final Destination. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. Then you can just drop fucking dead.